dapatkan seperti ini, oke, maka mempunyai penyelesaian A plus B. Maka A plus B adalah, maka langkah pertama yang atas ini kita ubah menjadi Y sama dengan 5 minus 2X. Sehingga dari X kuadrat plus XY min Y kuadrat, ini kita ubah, sorry ini gitu ya, itu kita ubah menjadi bentuk, ini ada soalnya kurang, ini sama dengan 5, ini sama dengan 5, maka ini nanti X-nya tetap X kuadrat plus X, Y-nya kita ubah menjadi 5 minus 2X sesuai yang atas, minus Y-nya diganti 5 minus 2X kita kuadratkan sama dengan 5. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa X kuadrat plus 5X minus 10X kita kalikan. Kemudian di sini minus kita kurung masih 25. Kemudian di sini minus 20X plus 4X kuadrat sama dengan 5. Itu dari 5 min 2X kuadrat. Kemudian di sini kita dapatkan bahwa X kuadrat plus 5X, ini kuadrat ya, minus 10X kuadrat minus 25 plus, karena min kali min itu 20X minus 4X kuadrat minus 5 sama dengan 0. Yang X-nya ada kuadrat, ini kuadrat, 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 jadinya adalah berapa? Minus, di situ ketemu berapa itu? 1, 2, 3. Oh, ini bukan 10, sorry. Aduh, hampir ya. Ini 2X kali X itu kan 2X kuadrat. Ini 2X kuadrat. Sorry ya. Oke, berarti X minus 2X kuadrat berarti minus 5X kuadrat. Kemudian 5X, ini 25, berarti plus 25X. Kemudian di sini minus 30 sama dengan 0. Sehingga dibagi dengan minus 5 semua, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Sehingga X minus 3 dan X minus 2 sama dengan 0, dan X sama dengan 3, X sama dengan 2. Sehingga AB-nya itu 3 dan 2. Maka di situ, sorry, belum ya, hampir aja lagi, ini masih X-nya. Padahal di situ ada muncul, dia itu muncul bahwa Y sama dengan, pertama, Y sama dengan 5 min 2X. Maka ketika X-nya sama dengan 3, maka Y sama dengan 5 dikurangi 2 kali 3, 6, berarti minus 1. Kemudian ketika X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Sehingga kemungkinannya ketika A plus B, kemungkinannya ada 2. Kemudian yang pertama, 3 plus min 1 sama dengan 2. Atau 2 plus berapa? 1 sama dengan 3. Yang ada adalah A. Maka jawabannya adalah 3. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ketika soalnya seperti ini, jumlah dua bilangan adalah 62. Maka kita bisa misalkan ini P plus Q sama dengan 62. Apabila bilangan terbesar dibagi dengan bilangan terkecil, anggap saja terbesarnya adalah P. Maka P itu sama dengan terkecil 2 dan sisanya, berarti dibagi habis dibagi 2 memiliki sisa 11. Seperti ini. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika P-nya diganti dengan 2Q plus 11, bisa kita tulis 2Q plus 11 plus Q sama dengan 62, sehingga 3Q sama dengan 51. Sehingga Q sama dengan berapa? 17.
Sehingga Q sama dengan 17. Ketika Q-nya 17, maka P sama dan 2 kali 17 sama dengan 34. 34 ditambah 11 sama dengan 45. Sehingga yang ditanya adalah selisih, maka selisih P dan Q adalah 45 dikurangi 17 sama dengan 28. Oke. Oke, yang sekarang diketahui jika ada sebuah nilai mutlak seperti yang ada di ini, nilai mutlak seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana hubungan antara kuantitas P di mana P itu nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak, kemudian I itu sama dengan 3. Maka langkahnya kita cari nilai X yang memenuhi ini. Ketika ada sebuah nilai mutlak X kurang dari nilai C, maka sebenarnya ini bisa langsung negatif C kurang dari sama dengan X kurang dari C. Sehingga ini bisa kita selesaikan. Posisi C-nya adalah 5. Negatif 5 kurang dari sama dengan 2X minus 3. Kurang dari sama dengan 5. Kemudian fokus kita adalah yang tengah. Karena yang diinginkan adalah nilai X. Maka ini semua ditambah dengan 3. Maka negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Di sini 2X ditambah 3 habis. Berarti di sini 8. Kemudian semua kita bagi dengan 4. Maka, sorry, dibagi dengan ini, 2. Maka negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Maka nilai X itu antara minus 1 sampai 4. Dan ini kan nilai X antara minus 1 sampai 4 dan dibandingkan dengan angka 3. Maka P ini bisa lebih dari 3, bisa sama dengan 3, bisa kurang dari 3. Maka tidak bisa kita tentukan. Maka ketika ada permasalahan seperti ini, kesimpulannya adalah tidak dapat ditentukan. Hati-hati dalam memaknai sebuah pernyataan seperti ini. Ya, semoga semangat SNBT 2023 berhasil. Terima kasih. Oke, kalau nanti ada soal bentuknya seperti ini, kemudian ada determinan sama dengan 0. Determinan itu kan kalau ada matriks A, kemudian ini matriksnya itu A, B, C, D, maka determinan A itu sama dengan AD min BC. Berarti kalau determinan B, maka dari sini, maka A-nya berapa? 2 dikali X minus 2 dikurangi oleh minus 2 dikali 1 sama dengan berapa? 0. Sehingga di sini 2X minus 4, minus minus berarti plus 2 sama dengan 0. Sehingga 2X minus 2 sama dengan 0 dan 2X sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, perlu diingat-ingat ya, seperti ini caranya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Oke, ini ada sebuah soal yang lumayan menurut saya levelnya ini levelnya lumayan susah ya. Salah satu persamaan garis singgung kurva kita punya modal adalah kurvanya ini 2x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Sejajar dengan 2y plus x sama dengan x plus 1. Sehingga dari ini kan y itu sama dengan setengah x plus 1. Kemudian dari sini, ini kita turunkan terhadap X. Jadinya kan ini 4X plus 2Y dikalikan Y aksen. Kan seperti itu. Sama dengan 0. Ingat, Y aksen merupakan turunan.
Maka di sini kita dapatkan bahwa Y aksen sama dengan minus 4X per 2Y. Atau Y aksen sama dengan min 2X per Y. Seperti itu. Y aksen ini merupakan gradien pertama. Kemudian gradien keduanya ini M2 adalah setengah. Karena kata kuncinya tadi apa? Kata-katanya sejajar. Maka bisa kita simpulkan M1 sama dengan M2. Sehingga 2X per Y sama dengan 1/2. Bisa kita masukkan di sini adalah Y sama dengan, sorry ini minus ya, negatif 4X. Seperti itu. Dari sini kita dapatkan bahwa ketika ini sudah menjadi Y sama dengan min 4X, nanti langkah selanjutnya kita bisa memulai kembali bahwa ini kita substitusikan ke persamaan awal, yakni 2X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Maka modal kita tadi adalah 2X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, di mana kita punya modal di sini Y-nya kita ubah menjadi negatif 4X. Maka persamaan ini kita dari hasil dari substitusi ini maka didapatkan bahwa 2X kuadrat plus Y-nya berarti negatif 4X. Kita kuadratkan sama dengan 1. Dan ini akan menjadi, ini 16 berarti 16 tambah 2 jadi 18. Sehingga didapatkan di situ adalah 18X kuadrat. 18X kuadrat sama dengan 1. Sehingga ini jadi X kuadrat sama dengan 1/18. Dari situ kita dapatkan bahwa X sama dengan plus minus akar 1/18 ini nanti bisa kita apa namanya istilahnya itu kita jadikan sebagai ini kan jadinya ini plus minus kan. Kita tahu ini 18 itu nanti jadinya adalah plus minus 1/3 akar 2. Seperti itu ya. Berarti di situ jadi ini plus minus 1/3 akar 2 untuk nilai X. Sehingga ketika ini menjadi sebuah X-nya ada 2, yakni 1/3 dan seterusnya. Ya, maka kita substitusikan ke yang namanya ini Y-nya nanti kita akan cari di situ Y-nya sama dengan ada beberapa macam kan seperti itu. Anggap aja kita ambil 1 X-nya sama dengan 1/3 akar 2, maka Y-nya nanti kita tahu bahwa Y-nya kan ini. Y-nya sama dengan berapa? X1 kita ambil ini, maka Y1-nya sama dengan min 4/3 akar 2. Tetapi kalau X2-nya kita ambil minus negatif 3 akar 2, maka Y2-nya sama dengan min ketemu min berarti dia plus 4/3 akar 2. Kita coba yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama kita coba, maka kita gunakan yang ini. Oke. Ya, kita gunakan yang itu, maka kita akan masukkan bahwa gradiennya tadi berapa? Gradiennya adalah setengah. Ingat, Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Sehingga di situ Y min Y1-nya adalah 4/3 akar 2. Sama dengan gradiennya setengah X minus berapa? 1/3 akar 2. Sehingga ini nanti akan kita jabarkan adalah Y minus 4 sorry, ini sudah minus ya. Minus ketemu minus plus 4/3 akar 2 sama dengan setengah X minus 1/6 akar 2. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa ini nanti kita Y minus 1/2 X sama dengan minus 1/6 akar 2 minus 4/3 akar 2. Kemudian ini kita lanjutkan di yang sebelah sini samakan penyebut Y minus
setengah X sama dengan di sini min 1/6 akar 2 minus di situ kali 2 8/6 akar 2. Oke, kemudian ini kan akan menjadi begini. Nah, akan menjadi Y minus setengah X sama dengan minus 9/6 akar 2. Ini diperkecil jadi Y minus setengah X sama dengan min 3/2 yang bawahnya akar 2. Oke, semua dikalikan 2 jadinya adalah 2Y minus X sama dengan min 3 per akar 2. Sehingga kita dapatkan adalah 2Y min X sama dengan 3 min 3 per akar 2. Atau kita kalikan negatif jadi berapa? X min 2Y sama dengan 3 per akar 2. Oke, berarti jawabannya apa? Tadi terlihat ini maka jawabannya yang ini ya. Berarti X plus min 2Y sama dengan 3 per akar 2. Maka jawabannya adalah B. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini. Terima kasih. Oke, yang di sini diketahui dua buah fungsi. Di sini ada fx sama dengan 3x plus 2 dan gx ada 3x kuadrat plus x minus 5. Hasil dari integral fx min dx, maka ini kan sebenarnya kita hanya diminta untuk menghitung nilai integralnya tanpa menentukan nilai yang ribet-ribet. Ini hanya sifat dari integral. Maka ini kita langsung bahwa integral kita fx langsung masukkan berarti dia 3x plus 2 dikurangi dengan dx berarti 3x kuadrat plus x minus 5 dx. Sehingga ini bisa kita integral 3x plus 2 minus 3x kuadrat minus x min berarti plus 5 dx. Oke, sehingga di sini adalah integral minus 3x kuadrat plus 2x plus 7 di sini dx. Kita integralkan, maka dia minus 3 per 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 per 2 plus 7x plus t. Sehingga jadilah min x pangkat 3 plus x kuadrat plus 7x plus c. Selesai. Cukup sampai sini. Berarti konsep dasar yang akan kemungkinan keluar dalam SNBT tahun ini berdasarkan hari kedua dan hari pertama. Terima kasih. Oke, di sini tadi ini kan sebuah apa namanya pabrik di sini ketika hasil proses kedua saat air sungai yang diambil sebanyak 5 galon, maka sebenarnya di sini ketika X-nya diganti 5, maka yang diinginkan adalah X. Tadi ketika kita punya Y, Y-nya diganti berapa? 3X minus 7 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 3x minus 7 plus 5 itu kan sama dengan apa tadi? Sama dengan 9x minus 3 kuadrat ditambah dengan 1. Itu kan sudah kita hitung pada video sebelumnya. Maka nanti kita tinggal menghitungin aja. Ini dengan catatan di sini hasil proses kedua pada saat sungai yang diambil sebanyak 5 galon akan sama dengan. Maka di sini ada dua keadaan 9x minus 3 kuadrat plus 1 sama dengan X-nya dengan 5. Maka 9, 5 minus 3 kuadrat plus 1. Seperti itu maksudnya. Sehingga ini kita dapatkan bagaimana? Ini jadinya ada 9x minus 3 kuadrat plus 1 sama dengan 9. 5 dikurangi 3 itu kan 22 kuadrat sama dengan 4 plus 1. Ini 1 kita habis saja ya.
karena dikurangkan kan seperti itu. Sehingga di sini kita dapatkan 9 dibagi 9 habis tinggal X minus 3 kuadrat sama dengan 4. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa X minus 3 sama dengan plus minus akar 4 berarti 2. Maka X sama dengan plus minus 2 ditambah 3. Berarti ada 2. 2 ditambah 3 atau minus 2 ditambah 3. Berarti berapa di sini? 5 atau 1. Seperti itu. Kemudian yang mana kita pakai? Oke, karena tadi 5 itu kan sudah sama. Maka yang bisa kita ambil adalah 1. Karena 5 kan sudah ini tadi. 5 sama dengan diambil sebanyak 1. 5 ini sudah tidak usah. Kan seperti itu. Kan sudah ada angka 5 ini. Oke, itu pembahasan untuk soal seperti ini, penalaran matematika. Sebuah keluarga memiliki 3 anak. Oke, diketahui salah satu anak berjenis kelamin perempuan. Peluang keluarga tersebut memiliki 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Maka ini nanti kita kemungkinan ya, kemungkinan semuanya ketika anaknya 3, berarti kan logikanya kan gini. Perempuan, perempuan, perempuan. Kemudian perempuan, laki-laki, laki-laki. Perempuan, laki-laki, perempuan. Kemudian, sorry, ini kita urutkan aja dulu ya. Perempuan, oke, kita urutkan aja di ini nih. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Atau laki-laki, laki-laki, perempuan. Kemudian lagi perempuan, perempuan, laki-laki. Kemudian perempuan, laki-laki, perempuan. Kemungkinannya kemudian laki-laki, perempuan, perempuan, dan yang terakhir laki-laki, laki-laki, laki-laki. Tetapi ada syarat bahwa diketahui salah satu anaknya berjenis perempuan, maka ini tidak memenuhi. Oke, yang memenuhi berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 itu merupakan ruang, banyaknya ruang sampelnya. Padahal yang diinginkan adalah 2 anak perempuan, 1 laki-laki. 2 perempuan, 1 laki-laki, maka kita ini 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 perempuan, 1 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki sebanyak 3. Kemudian yang mungkin tadi berapa? 7. Laki-laki, laki-laki tidak masuk hitungan, maka 3 per 7. Sehingga jawabannya adalah 3 per 7. Terima kasih. Jangan lupa share ke teman-temannya dan subscribe channel YouTube Ahmad Isroal. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke eksponen. Ketika ada soal eksponen sederhana seperti ini dalam pengetahuan kuantitatif, maka begini teman-teman semuanya, kita tahu bahwa 6 pangkat 5, 3 pangkat min 1, maka langkah pertama, ini kita pelan-pelan terlebih dahulu, di sini 6. 6 itu kan bisa saya tulis menjadi 2 kali 3 itu 6, berarti pangkat 5 ini pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat min 1, 2 pangkat 2, kemudian di sini 1 per 3. Dari mana 2 pangkat 5 itu kan gini, 6 pangkat 5 itu kan sama aja dengan 2 kali 3 pangkat 5. Dan ini jadinya 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Seperti itu. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa 2 pangkat 5 ini kan pembagian, maka dikurangi 2. Kemudian di sini 3 pangkat 5 dikurangi berapa? Negatif 1, dan ini dipangkatkan 1 per 3.
bisa kita tulis bahwa 2 pangkat 3, 3 pangkat 6 dipangkatkan 1/3. Sehingga 3 kali 1/3 jadinya 2 pangkat 1. 6 kali 1/3 jadi 3 pangkat 2. Jadinya 2, 3 pangkat 2, 9. 2 kali 9, 18. Sehingga jawabannya adalah A. Oke. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel.